apabila engkau berbuat satu ketaatan, maka tengoklah jika engkau mau pada permulaannya taat itu, yang mana permulaannya itu dengan daya dan kekuatan Allah dan baiknya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan demikian tertolaklah perasaan ujub dan tinggallah menyaksikan anugerah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apabila kita melakukan satu ketaatan, baik ketaatan itu yang sifatnya hablun minallah, seperti baca Quran, sembahyang, atau hablun minan nas, seperti sedekah dan sebagainya. Nah, bila kita melakukan satu taat kepada Allah itu, maka boleh kita memandang permulaannya. Permulaan taat itu adalah taufik Allah. Kita bisa berbuat taat ini, bisa sembahyang, bisa menuntut ilmu, bisa bersedekah, itu taufik dari Allah. Itu merupakan daya dan upaya Allah, bukan upaya kita. Nah, supaya apa kita memandang itu? Supaya tertolak dari sifat ujub. Ujub itu artinya adalah mengakui kebaikan itu datangnya dari diri sendiri. Orang yang merasa dia berbuat taat, orang yang merasa dia bisa bersedekah, orang yang merasakan bahwa dirinya sanggup membaca Al-Quran, nah itu ujub. Kadang memandang itu anugerah Allah, kadang memandang itu daya upaya Allah. Nah, jadi kita disuruh memilih satu pilihan kita, memandang awalnya ibadah itu daya upaya Allah, taufik dari Allah, sehingga kita bisa sembahyang ini. Nah, dengan sebab itu kita memandang ibadah itu taufik Allah, daya upayanya Allah, maka tinggallah lagi kita menyaksikan anugerah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini artinya kada apa-apanya. Kita bisa taat, itu daya upaya Allah, taufik Allah. Jadi yang dipuji itu sebenarnya adalah Allah. Nah, yang disanjung itu adalah Allah. Yang dikagumi itu sebenarnya adalah Allah. Karena daya upayanya dari Allah, taufiknya dari Allah. Dan boleh engkau memandang pada permulaan, pada akhirnya ibadah, akhirnya taat. Yang mana akhirnya taat itu adalah besarnya pahala dan baiknya tempat kembali, yaitu surga. Dan di sisi itu pahala yang besar, maka besarlah kegemaran untuk beribadah dan ringanlah mengakali ibadah, mudahlah meneruskan ibadah. Kalau kita beribadah artinya yang kita pandang itu gananya pahala, besarnya pahala yang disediakan Allah. Kita baca Quran itu yang kita pandang adalah besarnya pembalasan Allah. Dengan satu huruf kita baca 10 kebaikan. Kita baca alif lam mim dapat 30 kebaikan. Nah, kita pandang akhirnya ibadah. Akhirnya ibadah apa? Balasan yang besar. Nah, dengan memandang itu sehingga jadi besar kegemaran kita dengan ibadah. Jadi besar kegemaran kita dan jadi mudah mengakali. Besok mau ulang lagi, besok mau ulang lagi, besoknya mau ulang lagi. Karena kita memandang besarnya ganjaran dari Allah.
Wal awwal wa atammu, yang pertama itu lebih sempurna. Artinya lebih baik kita memandang yang pertama tadi. Yang pertama apa? Kita beribadah ini yang kita pandang itu permulaannya. Permulaannya adalah daya upaya Allah, taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa memandang, menyaksikan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik daripada kita memandang balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza waqa'at minka ma'siyatun fa iyyaka an tanzura ila bidayatiha allati hiya at-taqdir. Fa yad'uka dzalik ila al-ihtijaj 'ala Allah wa huwa a'zam min al-ma'siyah. Dan apabila jatuh dari diri engkau perbuatan maksiat, terjadi pada diri kita ini maksiat, maka janganlah engkau memandang kepada permulaannya maksiat. Permulaannya maksiat itu adalah takdir Allah. Jadi bila kita berbuat maksiat, jangan memandang takdir. Lang kita maksiat, wah ini sudah takdir Allah. Walaupun itu bujur, tapi jangan kita pandang. Pengertian pandang itu lain dengan meniadakan. Sedikit perbedaannya. Bila terselisih itu kita dalam bahaya. Bila kita melakukan satu maksiat, jangan kita memandang takdir. Bukan meniadakan takdir. Bukan meniadakan takdir, tapi jangan dipandang. Jangan dipandang. Ada cuma kadang kita pandang. Namun kita maksiat, ini kada takdir, kafir kita. Tapi kalau kita maksiat, jangan kita pandang takdirnya. Yang kita pandang itu apa? Usaha diri kita. Nah, yang kita pandang itu usaha dari diri kita. Jangan kita pandang asal muasalnya takdir itu. Jangan memandang, jangan menoleh artinya. Jangan menoleh itu, kadang menoleh itu bukan berarti meniadakan. Jadi orang-orang yang gugur biasanya dalam hal syariat itu di situ. Orang sembahyang, tapi hendaknya dia jangan menoleh dirinya sembahyang. Bukan meniadakan dirinya sembahyang. Dirinya sembahyang sebagai usaha. Nah, usaha ini dari takdir. Nah, kalau kita sembahyang itu takdir dari Allah. Takdir itu yang kita pandang. Sehingga kita kada bangga dengan usaha kita sembahyang itu. Nah, kita kada bangga dengan sedekah atau zakat kita. Karena yang kita pandang takdir. Bukan kita pandang kasbul abdi. Bukan kita pandang usaha hamba. Begitu kita jatuh dalam maksiat, takdir jangan dipandang. Yang kita pandang usaha kita. Nah, jangan kada bersembahyangan. Nah, kada bersembahyangan itu artinya meniadakan. Padahal jangan meniadakan, jangan menoleh. Adamul iltifat bahasanya. Adamul iltifat. Nah, begitu kita maksiat, jangan kita menoleh kepada takdir. Tapi yang kita pandang adalah usaha daripada diri kita. Begitu kita melakukan taat, yang kita pandang adalah takdir Allah. Jangan menoleh kepada usaha daripada kita. Nah, itu akan menimbulkan satu pengaruh yang luar biasa. Kalau kita maksiat, yang kita pandang usaha diri kita, lalu kita tubat. Nah, kalau kita maksiat, kita pandang itu takdir Allah, apa tubat? Mentakdir juga. Nah, salah jadinya. Nah, kalau kita melakukan taat, yang kita pandang takdir, lalu kita syukur. Syukur jadinya. Kalau kita taat, kita pandang usaha kita, jadi ujub. Kita salah pandang benar aja. Jadi artinya perkara pandang memandang ini dalam hal takdir dan usaha itu ada tempatnya masing-masing. Di Quran pun dijelaskan, qul kullun min indillah.
Katakan seluruhnya itu dari Allah. Nah, apabila kita pakai ini ayat di waktu kita melakukan taat kepada Allah, di waktu kita melakukan taat kepada Allah, yang kita pandang, katakan seluruhnya dari Allah. Ada lagi ayat Quran juga, pamin nafsik, dari diri engkau. Nah, kapan kita pakai yang dari diri engkau itu? Di waktu kita melakukan maksiat. Di waktu kita melakukan maksiat, ayat yang kita pandang diri engkau. Jadi kedua-duanya karena, nah kedua-duanya. Nah, jadi jangan sekali-kali, Pak, iyaka, jangan sekali-kali engkau memandang kepada permulaannya itu maksiat, yang mana itu adalah takdir. Fayaj'u kadzalik, maka membawa engkau yang demikian itu memandang kepada takdir ilal ihtijaj, kepada berhujjah Allah, atas Allah Ta'ala. Wa huwa a'zamu minal ma'siyat, itu lebih berat dari maksiat itu sendiri. Napa jam bezina? Maka kada boleh. Ndak tahu yang ada takdir. Nah, ini lebih besar dosa daripada zina. Kalau pandangan kita seperti itu. Napa kita minum arak? Nah, itu takdir Tuhan. Nah, ungkapan kita itu takdir Tuhan lebih besar daripada minum arak itu sendiri. Karena di waktu kita minum arak, di waktu zina, jangan sekali-kali memandang itu takdir Allah. Yang kita pandang adalah itu min kasbik, usaha engkau. Usaha engkau. Nah, jadi artinya banyak sesuatu perbuatan yang lebih besar daripada maksiat karena salah dalam hal menyikap. Nah, banyak maksiat itu lebih besar daripada maksiat itu sendiri. Ini kalau kita dituduh, kenapa yang membuat maksiat? Ya pada kawai, sudah perbuatanku nangka itu. Tuhan nyuruh aku tobat, Tuhan nyuruh aku kembali. Nah, itu mulia. Itu jawaban yang menggugurkan dosa. Kenapa ikan mencuri? Kenapa ikan merampok? Kenapa ikan minum arak? Artinya Tuhan nyuruh aku tobat kepada Allah. Tuhan nyuruh aku kembali kepadanya. Itu maksiat yang kau lakukan adalah supaya aku tobat kepada Allah, supaya aku mengaku bahwa diriku ini hina, diriku ini kada dapat perlindungan dari Allah, sehingga aku jatuh dalam maksiat. Nah, ucapan seperti itu menggugurkan dosa tadi.